Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Rabu 27 April 2022 terangkum dalam Sumeko News. Sebanyak 12 calon jemaah haji Kabupaten Ogan Komering Ilir menunda keberangkatan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oki Dr. Andes Subrata SH melalui Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Dr. Andes Mutawali MPDI mengungkapkan, seharusnya calon jemaah haji Oki yang berangkat pada musim haji 2022 sebanyak 217 orang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oki Dr. Andes Haji Subrata SH melalui Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Dr. Andes Haji Mutawali MPDI mengungkapkan, seharusnya calon jemaah haji Oki yang berangkat pada musim haji 2022 sebanyak 217 orang. Karena ada yang ditunda keberangkatan, maka yang bakal berangkat haji tahun ini ada sebanyak 205 orang. Mutawali menjelaskan pemerintah Arab Saudi tahun ini menetapkan aturan untuk calon jemaah haji yang berangkat di bawah usia 65 tahun, sehingga usia di atas 65 tahun ditunda. Setelah diinformasikan kepada calon jemaah haji Oki, maka ada 12 jemaah yang mengajukan tunda. 12 jemaah yang mengajukan tunda ini karena terpisah istri dan suami, suami dengan istri, anak, dan orang tua. Pernyataan tunda oleh 12 jemaah ini telah fix tertanggal 26 April 2022 dan telah disampaikan ke Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun begitu, jumlah calon jemaah haji Oki untuk berangkat haji tahun ini masih bisa bertambah dan berkurang, yakni terakhir batas waktu 29 Mei nanti sesuai registrasi pelunasan tahap awal sampai 29 Mei berdasarkan porsi provinsi. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang Edison dihadirkan di persidangan bersama 7 saksi lainnya dalam pembuktian perkara yang menjerat 2 pejabat BPN, Ahmad Zairil dan Joke alias Yoke Norita, Rabu 27 April. Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang Edison dihadirkan di persidangan bersama 7 saksi lainnya dalam pembuktian perkara yang menjerat 2 pejabat BPN, Ahmad Zairil dan Joke alias Yoke Norita, Rabu 27 April. Adapun ketujuh saksi lainnya terdiri dari bendahara serta panitia tim Satgas Adjudifikasi BPN Kota Palembang, yakni Kiki Kamelia, Yusuf Deni Saputra, Wahyu Setio Widodo, Rido Juliansa, Yudo Putrajaya, Abdul Hamid, dan Kemas Budiman Angga. Fakta persidangan terungkap, tim Satgas Adjudifikasi selain bertugas sebagai pengumpul data yuridis 254 sertifikat yang berlokasi di Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, sebagian juga membeli tanah sebelum pengajuan PTSL di tahun 2018. Seperti keterangan saksi Wahyu Setio Widodo selaku Ketua Satgas Fisik yang mana membawahi petugas pengukuran fisik pengajuan 254 sertifikat tanah di Kelurahan Karyajaya. Saksi Wahyu Setio Widodo mengaku tidak mendapatkan honor sebagai ketua Satgas, namun dirinya tidak membantah jika sebelum pengajuan sertifikat warga turut membeli tanah di lokasi tersebut seluas 3.000 meter seharga 15 juta dari salah satu warga yang juga mengajukan sertifikat PTSL. Majelis Hakim diketuai Mangapol Manelu SHMH memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang untuk mendalami keterlibatan saksi-saksi yang dihadirkan. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, pengiriman paket melalui jalur Nugraha Eka Kurir mengalami peningkatan hingga 50% dari hari biasanya. Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, pengiriman paket melalui jalur Nugraha Eka Kurir mengalami peningkatan hingga 50% dari hari biasanya. Kepala Cabang JNE Sumsel Muhammad Daud mengatakan, saat ini pengiriman barang yang keluar bisa mencapai 15-20 ton per hari. Sedangkan untuk yang masuk mencapai 40 ton per hari. Paling banyak paket yang dikirim seperti pempek dan kue basah. Untuk tujuan pengiriman barang yang paling banyak Jabodetabek dan Yogyakarta. Daud mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan SDM dan armada yang cukup untuk mengatasi lonjakan tersebut, agar seluruh kiriman tiba di tangan konsumen sesuai dengan estimasi waktu penyampaian.
Denny, Sumeko TV melaporkan. Sebanyak 150 paket takjil yang berasal dari martabak Kapten Taman Kota Kayu Agung dibagikan Satuan Lalu Lintas Polres Oki bersama Duta Lalu Lintas Kabupaten Oki Selasa 26 April sore. Paket takjil tersebut dibagikan kepada pengendara yang melintas baik mobil maupun sepeda motor, tepatnya di Simpang 4 Polsek Kayu Agung, Jalan Mukhtar Saleh. Kasat Lantas Polres Oki AKP M. Sadeli melalui PS Kanit Kansel Aibda Darmina mengatakan, berbagi takjil diharapkan bisa memunculkan bentuk keikhlasan dalam diri. Dengan memberikan makanan untuk orang berbuka puasa diharapkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, pegadaian di Kota Palembang mulai ramai dikunjungi nasabah yang ingin menebus atau menggadaikan barang berharga. Seperti yang terpantau di gerai pegadaian di Jalan Merdeka, Kota Palembang, Rabu 27 April siang. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, pegadaian di Kota Palembang mulai ramai dikunjungi nasabah yang ingin menebus atau menggadaikan barang berharga. Seperti yang terpantau di gerai pegadaian di Jalan Merdeka, Kota Palembang, Rabu 27 April siang. Kepala Unit Pelayanan Pegadaian Cabang Pusat Kanwil Palembang, Ferry Maulana mengungkapkan, nasabah Pegadaian Palembang mengalami peningkatan menjelang Lebaran. Masyarakat yang datang yakni menebus barang gadai mereka seperti perhiasan hingga kendaraan, dan juga ingin menggadaikan barang berharga. Biasanya sebelum Ramadan hanya 20-30 orang datang, saat menjelang Lebaran bisa 50 orang yang menggadaikan barang berharga. Selama Ramadan, gerai pegadaian buka dari pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Ferry menyebutkan saat menjelang Lebaran, masyarakat yang ingin berinvestasi emas pun meningkat. Menjawab kebutuhan masyarakat, PT Pegadaian Cabang Palembang memiliki program khusus yakni diskon 50.000 per gram untuk pembelian logam mulia dalam jangka waktu 12 bulan secara cicilan. Naba, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.